أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syarah Masailil Jahiliyah, di mana kita sudah sampai ke poin yang ke-53 ya. Malam ini kita akan bahas di poin yang ke-53 halaman 172. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: tahayyuluhum liibtali syar'illahi. Makar yang mereka buat untuk membatalkan syariat Allah. Makar yang mereka buat untuk membatalkan syariat Allah. Al-mas'alatu tsalitsatu wal khamsuna, masalah yang ke-53. I'malul hiyalidz zahirati wal batinani. Ya. I'malul hiyalidz zahirati wal batinati, menggunakan makar-makar yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Menggunakan makar-makar yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi fi daf'i ma ja'at bihir rusul, dalam rangka untuk menolak agama yang dibawa oleh para rasul. Dalam rangka untuk menolak agama yang dibawa oleh para rasul. Kaqaulihi ta'ala anhum, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka di surat Ali Imran ayat 54. Allah Ta'ala berfirman: wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar dan Allah Ta'ala bermakar terhadap mereka. Ya, mereka membuat makar dan Allah Ta'ala juga membuat makar untuk mereka. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, berkata sekelompok orang dari ahli kitab, aminu billadzi unzila, berimanlah kalian terhadap yang diturunkan. Berimanlah kalian terhadap ayat atau agama yang diturunkan. 'Alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ya, terhadap orang-orang yang beriman. Wajhan nahari, di awal siang, ya, di awal siang. Wakfuru akhirahu, dan kufurlah kalian di akhir siangnya. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah poin yang ke-53, yaitu orang-orang kafir membuat makar-makar. Makar itu apa? Makar itu adalah dalam bahasa Arab disebut dengan
isalul makruhi bi tariqatin khafiyyatin. Ingin kalau kita terjemahkan, ingin menciptakan sesuatu yang merusak, ya, menciptakan sesuatu yang merusak dengan cara yang samar, ya. Menciptakan sesuatu yang rusak dengan cara yang samar. Inilah makar, ya. Itulah makar yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk merusak Islam. Apakah secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Ini memang kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu, ya. Karena tujuan mereka yang penting Islam itu hancur, itu saja. Caranya bagaimana terserah, semua cara halal. Mau pakai nipu, mau pakai masuk dari dalam, ya kan, menjadi musuh dalam selimut, ataupun langsung saja, ya, fight, berhadapan one by one lah kata orang Medan, ya kan. Itu nggak masalah bagi mereka. Intinya adalah bagaimana Islam itu hancur. Tapi kebanyakan mereka orang-orang kafir memang orang-orang pengecut. Ya, memang orang-orang pengecut. Berhadapan Islam secara frontal, berhadapan Islam secara artinya dalam peperangan yang nampak siapa musuh, siapa lawan, sudah terbukti, ya, sudah terbukti dengan zaman Islam tidak bisa dikalahkan, sulit, ya, sulit, tidak bisa dikalahkan. Sebagaimana juga kita lihat dalam sejarah-sejarah peperangan, ya, peperangan kaum muslimin itu, selama kaum muslimin ini benar-benar kokoh dengan agamanya, itu adalah pasukan yang tak terkalahkan. Dari perang pertama, dari perang Badar, ya, hanya 300 sekian orang dari kaum muslimin berlawan dengan 1000 orang pasukan orang kafir, tidak mundur, dan orang kafir kocar-kacir dibuat. Dan peperangan-peperangan setelahnya pun begitu. Di perang Uhud sekalipun, di mana di perang Uhud itu banyak sekali memang pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa di perang Uhud kaum muslimin sempat terpukul parah gitu kondisinya, banyak jatuh korban, tapi tidak bisa dikatakan kalah juga, karena perlawanan dari kaum muslimin belum usai. Jadi kaum muslimin belum angkat bendera, dan mereka juga belum menyerah. Orang kafir sendiri menganggap kaum muslimin sudah menyerah, lalu mereka pulang. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat masih di tempat untuk melawan. Nah begitu. Memang sejarah membuktikan kalau selama kaum muslimin ini kokoh dengan apa yang ada pada mereka, melaksanakan agamanya, patuh kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak pernah terkalahkan. Belakangan kenapa kalah? Nah itu dia pertanyaannya. Belakangan kenapa kalah? Ya, di zaman-zaman kekuasaan Abbasiyah dulu, ya, waktu mulai hancurnya kaum muslimin sampai generasi terakhirnya di Turki juga, ya gara-garanya itu, ketika kaum muslimin sudah mulai berebut tahta, mulai berebut harta, mulai pelanggaran-pelanggaran syariat pun banyak dilakukan. Disitulah mulai carut marut, mulai goyang, hancur segala macam. Makanya sebenarnya mau balik menang, mau balik menguasai dunia ini, simpel caranya. Semua harus kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW. Itu aja, ya, itu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastakhlifannakum kama stakhlafal ladzina min qablikum wa la yumakkinannakum min ba'di khaufihim amna. Sungguh kami akan menjadikan kalian khalifah, menjadikan kalian pimpinan di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah Ta'ala sudah jadikan pimpinan sebelumnya, ya. Dan kalian akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gampang, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, laksanakan secara utuh, niscaya apa yang digapai dulu oleh kaum muslimin, ya, di zaman Rasulullah SAW, itu juga yang akan didapatkan. Dan insya Allah memang akan ada nanti masanya
kaum muslimin ini kembali berjaya di bawah panji peperangannya Imam Mahdi. Benar. Nanti ada satu kali lagi kaum muslimin akan berjaya, dan setelah itu juga hancur lagi, baru terjadi hari kiamat. Ya mudah-mudahan apakah kita mengalami hari itu atau tidak ya bersama Imam Mahdi menguasai bumi ini, itu tidak masalah ya. Bukan masalahnya wah maunya jumpa Imam Mahdi sampai cari Imam Mahdi di mana ya kan, ada yang meramalkan ini dan itu. Intinya bukan ada Imam Mahdi atau tidaknya, bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kita melaksanakan agama ini, itu intinya. Ada tidak ada Imam Mahdi tidak masalah kan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dibilang kita menjadi perintis untuk generasi-generasi setelah kita yang menjadi pasukannya Imam Mahdi. Siapa yang berjasa? Ya generasi awal juga ya kan, generasi awal juga yang berpayah-payah sekarang ini, susah-susah ya kan melaksanakan sunnah itu, kok banyak tantangannya, banyak lika-likunya di sana sini ya. Tapi ketika mereka sabar, mereka inilah kemudian menjadi sebagaimana doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, jadikanlah pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami yang qurrata a'yun, yang menyegarkan pandangan ya, artinya taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Pimpinan itu ya dikatakan pimpinan karena dia menjadi pelopornya. Ya siapa tahu antum mungkin sekarang sendirian tapi punya anak berapa? 5. Masing-masing 5 punya anak berapa? 5 juga, 25 ini punya anak 5 lagi, 125 kan gitu. Mudah-mudahan sehat semua lah gitu kan, hitung-hitungannya gitu. 125 punya 5 lagi kan, itu kalinya udah berapa itu? Itu pasukannya siapa? Antum lah, uyutnya uyutnya, walaupun namanya nggak disebut lagi kan, mungkin keturunan ketiga keempat udah lupa siapa nama uyutmu, nggak tahu. Dulu katanya Midon ya kan, cuma nama aslinya bukan itu, di KTP bukan itu nih. Karena ketika baca silsilah nggak ada bin Midon gitu. Namanya nama panggilan gitu. Ya, nggak masalah, itu pun nggak masalah. Artinya kan begitu. Ya mudah-mudahan menjadi perintisnya bagi menyumbang keturunan di kemudian hari menjadi pasukannya Imam Mahdi. Oh anak sipolan, kan bangga ya. Ini 100 pasukan Imam Mahdi turunanku semua, akan bangga nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, ini 100 nih keturunanku semua ini menjadi pasukan kaum muslimin. Bangga tuh. Sebagaimana di zaman sahabat Rasulullah SAW ada seorang ibu, siapa? Khonsa ya. Khonsa punya 4 orang anak laki-laki, tewas satu-satu di jalan Allah Ta'ala. Sedih dia? Enggak sedih, bersyukur, bangga dia. Aku punya anak 4 meninggal semua menjadi syuhada. Wah, mamanya kan kebanjiran syafaat nanti di hadapan Allah Ta'ala kan, sebagai anak-anaknya yang syahid. Begitu ya. Jadi intinya bukan jumpa Imam Mahdinya, enggak, tapi intinya bagaimana kita menyiapkan generasi setelah ini menjadi pasukannya Imam Mahdi. Siapa yang bikin sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh di dalam Islam ini, contoh kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran dari kebaikan itu dan juga kiriman ganjaran dari orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut ya. Maka punya anak jangan 1, udah anak 1, cucu 1, cicit 1, cuma 3 kalinya, nggak banyak ya kan, nggak banyak kalinya. Jadi 5 ya kan, apalagi induknya 4 langsung 20 kan gitu. 20 baru 1 level tuh. 20 punya kali 4 kali 5 lagi ya udah berapa antum? Besar cucu ya kan? Ya mudah-mudahan dididik jadi orang-orang soleh semua. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bisa berjaya lagi asal kembali ke jalan Allah Ta'ala. Itu pasti bisa. Nah kemudian
Balik lagi ke tema kita, memang orang-orang kafir ini selalu buat makar. Sampai hari ini pun, entah sadar atau tidak sadar, orang Islamnya sedang berada dalam lingkaran permusuhan orang-orang kafir. Ini nggak akan pernah berhenti. Allah Ta'ala berfirman, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu lan tardo. Dalam bahasa Arab kata lan, ya, ini nawasibun, ya, yang menasabkan fi'il mudhari'. Maknanya apa? Lil abad, untuk selamanya, sampai hari kiamat tuh. Lan tardo. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, nggak akan pernah rela sampai kalian itu mengikuti agamanya. Apakah mengikuti secara lisan ataupun mengikuti secara perbuatan, ujung-ujungnya yang penting mirip kami. Itu mau mereka. Mungkin secara lisan nggak ngomong dia, segen lah mau bilang aku orang Yahudi dan Nasrani, mana mungkin bilang gitu. Tapi kelakuannya mirip. Ya kelakuannya mirip. Apa bedanya terus kan gitu? Ya kan? Apa bedanya? Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sadar atau tidak sadar kaum muslimin ini, kita tetap berada dalam lingkaran permusuhan dengan orang-orang kafir. Ya, terserah bagaimana dia menyikapinya, mau santai-santai saja, mau nggak peduli, atau mau memperkuat diri, ya kan, menyiapkan diri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah, ya, persiapkanlah semampu kalian kekuatan yang bisa kalian kumpulkan menghadapi musuh-musuh kalian. Siapkan, dan persiapan yang paling jitu adalah persiapan ilmu, ya kan, persiapan ilmu. Tenaga saat ini belum dibutuhkan. Ya, tenaga kita sekarang ini belum dibutuhkan. Ya, kelihayan kita menggunakan senjata pun sekarang belum dibutuhkan. Tapi hati yang dipenuhi dengan ilmu, akal yang dipenuhi dengan ilmu hari ini sangat dibutuhkan. Sebelum tenaga dan kemahiran dalam menggunakan senjata, itu lebih dibutuhkan saat ini, ya. Kecuali bagi mereka yang tinggal misalnya di Palestina, mereka yang memang betul-betul sudah berhadapan dengan orang-orang kafir, ya, tenaga mereka sekarang dibutuhkan, kelihayan mereka menggunakan senjata pun dibutuhkan. Tapi kita yang alhamdulillah masih aman seperti ini, nggak perlu berbondong-bondong ke sana, karena mungkin sampai sana pun malah nyusahkan, bukan malah membantu, ya kan. Ya cemana sampai Palestina rupanya cari nasi, nggak ada orang di sana jual nasi, nggak bisa makan roti, sakit perut, mencret, perang belum udah nyusahin, pulang aja sana ke Indonesia, kan gitu. Banyak yang kayak gitu ceritanya, ya, Anda dengar kayaknya gitu. Mau ikut-ikut perang, sampai sana walah udah badan kecil, cungkring, kena panas menggigil-gigil, kena panas dia ngumpet-ngumpet terus, ya kan, kena dingin dia menggigil-gigil, kan. Bagus pulang aja lah kau. Di sini malah nyusahin, makan banyak pula itu. Nggak bisa. Makanya kita yang di negeri yang aman seperti ini, mending siapkan ilmu. Siapkan ilmu agar iman itu semakin kokoh, agar beramal itu semakin yakin. Kan begitu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka inilah yang dihadapi oleh kaum muslimin, permusuhan dari orang-orang kafir dan makar-makar yang senantiasa ada dan mereka lakukan. Jadi gimana Ustaz menyikapinya tuh? Apakah kita harus apa ini? Ketakutan ini, apa yang mau disiapkan Ustaz? Teknologinya kah? Apakah ini? Slow dulu, jangan takut. Nanti kita kasih obatnya. Yang pertama nih, contoh ya, kita contohkan. Dalam kitab ini disebutkan, misalnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu ketika mereka ingin melakukan makar kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini sejarahnya terjadi pembunuhan Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi yang tidak suka, ya, karena memang Bani Israel ini sudah ditetapkan Allah Ta'ala menjadi pembunuhnya para nabi. Mereka ingin keturunannya jadi nabi, tapi di sisi lain udah jadi nabi, mereka rencanakan untuk dibunuh juga. Itu udah bolak-balik. Jadi Nabi Isa alaihissalam begitu juga. Sebagian yang tidak suka dari orang Yahudi terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam, mau melawan secara langsung nggak berani. Ya entah apa situasinya begitu, mereka nggak berani. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia datangi seorang raja, yang raja itu adalah penyembah berhala, bukan ahli kitab, penyembah berhala. Ditakut-takutin raja ini Isa
bin Maryam ini membawa agama baru yang akan mengancam kerajaanmu. Kalau kamu nggak buru-buru musnahkan dia, maka kerajaanmu akan direbutnya. Wah, dia ngasut orang. Untuk melawan langsung dia merasa lemah, nggak sanggup, maka dia caranya menghasut orang. Dihasutnya raja tersebut sehingga raja pun termakan omongannya, mengirim pasukan untuk membunuh Nabi Isa. Ya benar, Nabi Isa akhirnya dikejar-kejar oleh pasukan ini sampai terjepit di satu tempat, tidak ada tempat lari lagi. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa, ya, diangkat ke langit, dan satu orang muridnya merelakan dirinya untuk dimiripkan wajahnya seperti Nabi Isa alaihi salam, sehingga dialah, ya, karena dia berharap menjadi penolongnya Nabi, ya. Karena setiap Nabi itu punya hawari, ya. Setiap Nabi itu seperti kata Rasulullah SAW, setiap Nabi itu punya hawari. Hawari itu apa? Pasukan siap mati, punya pelindung. Jadi punya pasukan yang melindungi para Nabi ini. Rasulullah SAW hawarinya juga para sahabat. Dilihat di perang-perang itu Rasulullah selalu di dalam perlindungan. Sebagian orang di perang Uhud, antum kalau baca kisahnya itu lebih nampak sekali bagaimana sahabat itu benar-benar menjadi tamengnya Rasulullah SAW, walaupun ketika saat-saat genting sahabat itu yang berondok di belakang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW orangnya kuat, nggak dilindungi pun, malah para sahabat banyak berlindung di belakang beliau. Para sahabat udah mulai mundur, ya kan, yang tadi di depan mulai agak goyang ke belakang, Rasulullah sejengkal pun nggak mundur, dihadapi semua. Gitu. Tapi itulah, setiap para nabi itu punya hawari, ya, punya pelindung-pelindungnya yang setia kepada para nabi ini. Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Dan salah satu hawarinya, salah satu seorang sahabatnya, siap, aku bersedia wajahku dimiripkan dengan Nabi Isa alaihissalam dan dijadikan tumbal agar untuk menipu pasukan yang sedang mengejar Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Perkataan mereka, kami sudah membunuh Isa bin Maryam, ya. Sementara Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tapi yang mereka ambil itu hanyalah seorang yang Allah Ta'ala miripkan dengannya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Dan sungguh mereka pun dalam perselisihan mereka saat menangkap orang ini pun mereka ragu. Karena mereka kenal Nabi Isa. Ini orang memang rada mirip, tapi kok ada bedanya juga gitu. Isa apa bukan, Isa apa bukan. Nah, nggak peduli lagi, tangkap aja. Umumkan ini Isa. Selesai. Salib, rusak bagian tubuhnya, udah. Nggak ada yang ketahuan kan? Nggak ada yang tahu, sejarahnya langsung ditutupi. Makanya Allah Ta'ala tutup ayat itu dengan wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Jadi yang dimiripkan oleh Allah Ta'ala itu pun mereka ragu, sebenarnya udah tahu. Kayaknya bukan Isa ini. Tapi ya sudah, daripada bawa pulang tangan kosong, hajar aja yang dapat, hajar aja gitu. Nah, begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, sampai ke level itu, pembunuhan. Ya, sampai ke level itu. Begitu juga seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Berkata sekelompok dari ahli kitab, berimanlah kalian terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal siang, artinya di waktu duha lah, di awal pagi itu menampakkan diri, menunjukkan diri seolah-olah orang yang beriman. Nanti di sore hari pas balik, ya. Ini salah satu makar mereka, orang-orang Yahudi. Apa tujuan mereka lakukan itu? Mereka katakan apa? Kita pura-pura beriman, karena untuk melawan nggak mungkin. Setelah kemenangan Rasulullah SAW di Badar, itu makin ciut nyali orang-orang Yahudi di sekeliling kota Madinah. Dia sudah merasa, wah, Muhammad sangat kuat gitu kan, berhadapan dengan 1000 orang kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap, dipukul mundur, apalagi kita gitu kan yang nggak ada apa-apanya, bisa dilipat-lipat kita. Memang betul setelah itu karena mereka
melanggar perjanjian dilipat-lipat oleh Rasulullah SAW, diusirin semua. Jadi mereka buat makar begitu, udah kita pura-pura beriman saja, ngelawan nggak mungkin, pura-pura beriman, ya. Lalu di pagi hari seolah-olah pergi taklim, ya kan, seolah-olah ikut kajian Rasulullah SAW, seolah-olah ya seperti kaum muslimin biasanya lah. Nanti sore pas pulang cerita di kampungnya masing-masing apa? Mereka katakan Muhammad itu ngajarinnya nggak benar. Muhammad itu jadi buat berita-berita bohong tentang Islam, sehingga orang yang mendengarkan omongan mereka yakin. Karena apa? Mereka ahli kitab kan gitu. Karena mereka dari kelompok ahli kitab. Ketika mereka memburuk-burukkan Islam, seolah-olah itu sesuai dengan petunjuk kitab yang ada pada mereka. Nah, itu menipu manusia lagi dengan berita-berita bohong. Ya, begitu. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang begitu. Memang begitu, dan permusuhan ini tidak berakhir di masa Rasulullah SAW saja. Ini terus berlaku sampai sekarang ini, bahkan sampai kiamat, ya. Maka sadar tidak sadar, kita merasa atau tidak merasa, permusuhan ini terus berjalan. Makar-makar kaum orang-orang kafir terus digulirkan. Nah, bagaimana kita membentengi diri? Cara kita tidak lain tidak bukan, jangan ketakutan gitu kan. Jadi gimana Ustaz? Mereka sudah menyerang kita dengan teknologi ini. Wah, pasukan ini sudah merapat di perairan Sumatera gitu kan. Wah, ini udah. Antum mikirnya terlalu jauh gitu kan. Rasulullah SAW lihat, kita balik lagi ke Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menghadapi musuhnya yang berserak sana sini. Yahudi di sekeliling, ya kan? Mekah, tempat gembong-gembong kafir Quraisy nggak jauh. Sana ada, ini kan, belum lagi berhadapan dengan imperium besar kan, kerajaan Persia, Romawi, itu bakal dihadapi oleh Rasulullah SAW. Apakah dihadapi dengan kepanikan? Tidak. Yang beliau ajarkan kepada para sahabat adalah kokoh di atas agama. Itu aja. Tuntut ilmunya, bagaimana beriman kepada Allah Ta'ala, bagaimana beriman kepada Rasulullah SAW, laksanakan Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Itu aja dipegang. Itu aja dipegang. Kita logikakan, gimana ya Ustaz? Kok kan ada orang yang salafi ini ya taklim aja. Ayo dong turun jalan kan gitu. Ayo dong kita buat partai kan gitu. Ayo dong kita majukan presiden kita gitu kan. Kalian nasi alat, kajian-kajian aja sih, baca buku aja. Mana bukti nyata kalian dalam perjuangan Islam? Wah, inilah kalau orang ngomong dengan dengan apa ya? Afwan ya, mungkin hanya dengan semangatnya. Kita dalam memperjuangkan agama ini, tidak hanya dibutuhkan semangat. Semangat iya. Tapi ilmu lebih penting daripada itu. Agar apa? Tidak bertindak sembrono, agar tidak bertindak malah merusak Islam itu sendiri. Kan gitu. Nah, antum cobalah ada orang tukang, misalnya ada sekelompok tukang mau buat bangunan. Ketika ada anak baru masuk, apa dikasihkan? Kau bangun ini, kau bangun. Kan enggak kan? Udah kau tengok-tengok dulu, ya kan gitu. Angkat-angkat pasir dulu, ya kan? Ayak-ayak pasir dulu, angkat batu dulu, sampai kau pandai nanti baru turun. Kan gitu. Ya. Ilmu baru seberapa, mau turun ke medan yang lebih berat, tunggu dulu, kan gitu. Sabar, ada waktunya nanti, ada masanya, itu akan digapai. Tapi sebelum menuju itu kita harus belajar dulu. Ya gimana, akidah aja kita belum duduk, ibadah aja masih bersalah-salah, mau cerita jihad lagi. Jihad itu kalau udah turun ke medan perang siap dong, tangan putus, ya kan, kena panah misalnya, nak tembak sini, gimana sholatnya? Nah kan, ayo gimana sih sholatnya kalau orang kena tembak di paha sini, berdiri payah, duduk payah. Ayo gimana sholatnya itu? Wudhunya gimana? Kalau junub, mandi besarnya gimana? Bah, itu aja nggak lulus mau turun ke medan perang. Cemana ceritanya mas gitu kan? Nanti nangis. Kan gitu. Ilmunya dulu di ilmunya. Jadi kalau udah turun medan perang itu udah ready, udah siap gitu kan? Dengan segala kondisi ilmunya sudah ready, tahu dia
Kalau gini nih gimana, gini gimana, gini gimana. Jangan pula nanti malah terjatuh dalam dosa besar kan. Salah satu dosa besar apa? Lari dari medan perang, malah lebih parah jatuhnya. Udah di medan perang malah dia kabur, jatuh ke dosa besar jadinya malah kan. Pengen jadi syahid malah jadi pecundang kan gitu, lari dari medan perang. Jadi siapkan dulu ilmunya, sabar, nanti ada masanya. Itu bukan hal yang mudah gitu kan. Itu perlu kekuatan kita dari dalam dulu. Setelah ini kuat, insya Allah berhadapan dengan apapun siap. Ini kalau yang di dalam ini masih belum kokoh, aduh, kena cobaan sedikit aja itu kan, udah berat itu. Ya, jadi yang perlu kita siapkan adalah iman. Baik, balik tadi, gimana logikanya? Kenapa yang perlu kita siapkan adalah ilmu? Contoh, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Misalnya apa tuh? Sekarang kan lagi ada Kapolri baru ya, pilih Kapolri baru. Ya, ibaratnya nih katakanlah, kalau dia teman dekatnya Kapolri, dikenal oleh Kapolri, kira-kira aman nggak? Insya Allah ya kan, wah kawannya Kapolri gitu kan, pasti anggotanya semua siap dan kan gitu, siap dan kan gitu. Antum kan harus tahu, jadi gimana cara mendekati Pak Kapolri ini kan gitu. Gimana caranya kan gitu. Kan harus berilmu kan, makanan kesukaannya apa, ya kan, orangnya hobinya apa, kan begitu. Punya anak gadis setondaan gitu kan. Poinnya gimana nih caranya? Kan harus mempelajari tentang sosok Pak Kapolri ini. Ya kan, dia sukanya apa? Dia sukanya yang begini-begini. Oke, kita jadi orang yang begitu. Kan begitu ya. Baru nanti pelan-pelan cari temannya kah atau siapanya kah yang bisa kita dekat dengan Pak Kapolri ini. Nah, artinya apa? Ketika kita punya dekat lah dengan Pak, walaupun kita tinggal di Medan ya kan, tapi kita kenal dekat dengan Pak Kapolri dan semua kepolisian tahu, kira-kira mau ada terjadi sesuatu yang rusuh di Medan, kita kabari nggak? Kabari. Nanti jangan lewat sini ya, karena akan terjadi demonstrasi besar. Kalau mau jalan lewat sana, minimal kan begitu. Ya, begitu. Karena dulu juga pernah ada ikhwah kita dulu ya. Sekarang beliau udah pensiun mungkin, ada polisi di Polsek Deli Tua kan gitu. Ngabarin, Ustaz, kalau malam pulang habis salim jangan lewat kanal katanya. Kondisinya sedang zona merah katanya. Oh iya Pak, siap gitu. Memang nggak lewat kanal juga. Orang cuma dari Al-Ikhlas kemarin ngapain lewat kanal kan, jauh kali. Nggak lewat Pak gitu kan. Jadi begitulah kan. Artinya kita akan diberi warning ketika ada bahaya, dan ketika ada yang mengancam kita, pasti beliau akan bantu kan. Ada apa Ustaz kan gitu, ada begini Pak gitu kan. Oke, siap, kirim anggota kan begitu. Nah, begitulah kita ketika sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah kita kalau sudah dekat dengan Allah taala. Allah taala tadi berfirman, "Wa makaru wa makarallah." Mereka buat makar, Allah yang Maha mampu untuk membuat makar. Allah Ta'ala yang mendatangkan orang yang bisa menolong kita. Allah Ta'ala yang akan menghindarkan kita dari bahaya. Allah Ta'ala yang akan membuat mereka hancur. Coba lihat bagaimana kisah ketika perang Khandaq. Perang Khandaq, berapa pasukan yang dibawa oleh orang-orang kafir? Ribuan. Bukan persatuan tuh dari kelompok yang ingin balas dendam, ya kan? Dari kafir Quraisy dikumpulkan lagi suku-suku terdekat, bersatu lagi dengan kerajaan terdekat. Wah, ribuan. Akhirnya apa? Bagaimana Allah Ta'ala itu kalau untuk ngepung kota Madinah, dilumatkan satu-satu, bawa korek api aja, terbakar itu kota Madinah. Kira-kira begitulah. Apa yang Allah Ta'ala datangkan? Allah Ta'ala datangkan Salman Al-Farisi. Antum tahu mungkin ya sebagian kisahnya gimana tuh Salman Al-Farisi bisa nyampe bertemu dengan Rasulullah SAW. Siapa yang mendatangkan Salman ke situ? Allah Ta'ala. Dengan perjalanan yang berat gitu kan, akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga dia pun punya ide buat parit. Itu pun belum jitu juga, karena apa? Pengepungannya nggak siap-siap. Akhirnya apa? Allah Ta'ala turun tangan, kirimkan hujan, ya kan, kirimkan badai yang membuat mereka tunggang langgang. Begitu. Allah Ta'ala yang buat makar. Mereka bisa buat makar, ya kan, begitu, menyiapkan pasukan segala macam, tapi Allah Ta'ala zat yang maha bisa membuat makar kepada mereka. Allah Ta'ala yang akan tolong kita. Gimana caranya? Ya itu repot kalau suruh ngelogikakannya gitu.
Rasulullah SAW sebelum terjadi perang Khandaq nggak kebayang bakal turun hujan jadi badai, itu nggak kebayang. Nggak kebayang juga itu Khandaq itu kalau diukur lebar dan panjangnya itu bisa dibuat, itu nggak kebayang awalnya. Orang lagi tengah lagi musim kemarau, tanah di Madinah itu cadas-cadas, jumpa batu yang gede-gede, itu nggak kebayang itu parit segede itu bisa terbuat. Nggak kebayang, tapi Allah Ta'ala yang mendatangkan kekuatan itu. Nah begitu. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang akan buat makar kepada musuh-musuh Islam. Begitu, jadi nggak usah repot. Jadi kita di masjid aja Ustaz, ya bukan berarti di masjid aja, berlaku normal, nggak masalah. Tapi tetaplah berusaha menuntut ilmu, laksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu tetap jalan. Bukan berarti kita bermalas-malasan, ya. Bukan berarti kita sebagai orang yang ikut ngaji-ngaji ini bukan berarti terus di masjid aja gitu kan, nggak mau cari nafkah pun malas, enggak. Tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ketika belajar menjadi penuntut ilmu, ketika di masjid menjadi ahli ibadah, ketika mencari maisha, mencari rezeki, cari rezeki yang halal. Semua dilandasi dengan ilmu dan ilmu. Mau di majelis, mau di masjid, mau di masyarakat, mau dalam pasar, semua didasari dengan ilmu. Kalau sudah begitu kondisinya, yakin pasti pertolongan Allah Ta'ala yang akan datang. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Dunia ini cuma sebentar pun, ya kan? Nanti Ustaz ana yang jadi korbannya. Kalaupun jadi korban dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala, bukankah itu kemuliaan yang kita cari? Ya gitu. Berjuang dalam rangka kita menegakkan agama ini, ya pasti akan ada korban, kan begitu. Seandainya terjadilah makar itu, bla bla bla, terjadi gini itu, pasti akan ada korban-korban. Apakah meninggal, sakit, segala macam, pasti ada. Tapi menjadi kebanggaan kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, kita menjadi korban dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Wah, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya kan? Kita kalah, ya kan, mati, insya Allah di jalan Allah Ta'ala. Kita menang, kita meraih kejayaannya. Nah gitu aja, antara itu aja. Nah makanya yang perlu disiapkan apa? Yang di dalam dulu, ya kan? Yang di dalam dulu siapkan ilmunya. Bagaimana kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan benar, bagaimana kita ini jauh dari perbuatan syirik, bahkan mengajak orang lain untuk jangan terjatuh dalam perbuatan syirik, ya. Laksanakan ibadah yang wajib, yang sunnah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya. Mencari rezeki itu dari yang halal-halal, tidak mau yang haram. Itu sudah. Kemudian tawakal kepada Allah Ta'ala, ya kan? Kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang hindarkan kita. Kalau misalnya ada keburukan nggak sulit bagi Allah Ta'ala, lalu kita diarahkan. Kadang-kadang di jalan juga kita nggak nyangka kok. Tadinya tujuannya mau rute ini kan, rutenya udah jelas. Tiba-tiba di tengah jalan kita berbalik rute, berbeda rute, ganti rute. Entah apa ceritanya lah, entah bertekak sama kawan atau salah map segala macam, dibelokkan. Ternyata di rute itu terjadi kecelakaan, terjadi musibah segala macam. Allah Ta'ala yang buat kita belok kan gitu. Allah Ta'ala yang buat kita belok. Orang dulu aja semut, ya, tahu semut ya, zaman Nabi Sulaiman. Itu jadi tolong oleh Allah Ta'ala kok, semut. Ya kan? Bagaimana kemudian semut ini beri perintah kepada pasukannya, semut, masuk ke lubang. Pasukan Nabi Sulaiman mau lewat, dia nggak nampak itu, nggak ngerasa, nanti kita dipijak-pijaknya aja, masuk. Allah Ta'ala jadikan Nabi Sulaiman faham dengan omongan semut, sehingga pasukan pun disuruh berhenti, nunggu semutnya masuk semua. Semut Allah Ta'ala tolong, karena begitu semut hewan yang kecil, nggak nampak itu kan, dipijak ya pun kita pun nggak terasa. Tapi kalau Allah Ta'ala mau menolongnya, selamat. Lah kodok aja yang lewat ceplok-ceplok jalan itu bisa nyebrang kok, ya kan, bisa nyebrang. Itu gimana kalau nggak Allah Ta'ala yang atur kendaraannya, nanti lewat yang ini, setelah itu yang ini, setelah ini. Jadi kodoknya pun nyebrang aman. Walaupun ya kadang ada juga yang kelindes kan gitu, ada juga kadang-kadang kan gitu, ya kan, bisa kok. Hewan aja Allah Ta'ala buat seperti itu. Nah apalagi kita orang-orang yang beriman, tentu kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala itu sangat besar.
Ya, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi jangan patah semangat. Ada orang-orang yang ngomong, wah, asik kajian aja kalian, kapan turun jalannya kan gitu. Kapan kita bertindaknya? Kapan turun tangan? Kapan turun kaki kan gitu. Tenang saja, itu nanti ada masanya. Kita sekarang sedang mempersiapkan jihad ilmunya. Itu yang perlu kita persiapkan. Masyarakat semua kita persiapkan akidahnya, kita persiapkan ibadahnya. Kalau itu semua sudah kokoh, otomatis kok. Otomatis. Nggak mungkin lah orang-orang baik akan milih pimpinannya dari orang-orang yang buruk. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin. Tapi kenapa orang buruk yang terpilih menjadi pimpinan? Karena yang milih mayoritas orang-orang buruk, yang mau bilang apa? Ya kan? Itu sebenarnya sudah jadi pelajaran bagi kita. Berarti ya gitulah, karena pimpinan itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Itu cerminannya itu. Begitu. Ya jelas lah, kalau para perampok yang dipilih pimpinan pasti perampok, ya kan? Gimana kalau aku pilih pimpinan dari polisi? Habislah kami ditangkapi semua. Gimana sih? Ya udahlah, karena kita ada 10 orang, mau pilih satu pemimpinnya, 7 perampok, ya kan? 3 polisi. Yuk pilih pimpinan. Apa ingin dari polisinya? Janganlah. Cemana kau cari penyakit, ya kan? Mumpung kita lebih banyak, pilih perampok juga, biar polisinya yang diotik-otik jadi perampok juga kan gitu. Jadi itu sebenarnya sinyal bagi kita, ternyata ya begitulah kualitas masyarakat kita. Nah, sebenarnya ini jadi PR. Yuk kita lah berbenah dulu. Kita berbenah ya, sebelum turun ke jalan, ke sana kemari, perbaiki dulu ya, perbaiki kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan demikian kita nggak sepelekan doa gitu, karena doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Terus berdoa kepada Allah Ta'ala, doakan pimpinan kita agar diberikan kebaikan ya, doakan masyarakat Indonesia khususnya semoga selalu di atas kebaikan, dan kita semua berdoa kepada Allah Ta'ala meminta itu. Mudah-mudahan ada waktunya nanti diijabah oleh Allah Ta'ala. Nggak mesti besok, nggak mesti bulan depan, mau 10 tahun yang akan datang pun, mau berapa puluh tahun yang akan datang pun, sampai mungkin kita pun sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini, yang penting kita menjadi pelopor kebaikannya. Itu dia. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, wa minan nas ya, dan ada sebahagian orang ya, ja'alahullahu mafatihan lil khairi maghaliqan lisyarri. Sebagian orang ada yang Allah jadikan sebagai pintu pembuka kebaikan-kebaikan, dan dia menjadi penutup keburukan-keburukan. Itu ada orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan begitu ya. Dia tuh menjadi pintu pembuka kebaikan. Pantang ada buka kebaikan, pasti dia di sana. Pantang ada kebaikan, dia di sana. Dan pantang ada mau menutup satu keburukan, pasti dia juga di sana. Ini ada yang Allah Ta'ala jadikan orang-orang seperti itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita bagian dari orang-orang seperti ini, pembuka kebaikan-kebaikan dan penutup keburukan-keburukan. Tapi juga sebaliknya, wa minan nas ja'alahullahu mafatihun lisyarri maghaliqa lil khairi. Tapi ada juga lawannya, dia menjadi pembuka keran keburukan-keburukan. Pantang ada tempat maksiat, perbuatan maksiat, dia tuh yang buka cala ya. Dan dia menjadi penutup kebaikan-kebaikan. Dia tuh kalau udah ada bubarin kajian, itu orangnya kan. Kalau ada bubarin jamaah ya, nyulut orang biar nggak ke masjid, nyulut orang biar nggak beribadah, merusak suasana persatuan kaum muslimin, itulah orangnya. Ada memang Allah Ta'ala jadikan seperti itu. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ambil pelajaran dari sana ya. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita terus belajar dulu ya, mempersiapkan diri dulu satu persatu, siapkan anak-anak, siapkan istri ya kan, siapkan keluarga, siapkan orang-orang sekitar untuk menghadapi tipu daya dan makar-makar musuh Allah Ta'ala. Tentu pertama kali yang perlu kita selamatkan adalah akidahnya, ibadahnya kan begitu ya. Itu awal-awal sebagai kewajibannya dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin yang ke-54.
Al-iqraru bil haqqi litawassuli ila daf'ihi. Al-iqraru bil haqqi, menyatakan menjadi pengikut kebenaran, ya, menyatakan menjadi pengikut bagi kebenaran, litawassuli ila daf'ihi, agar sampai kepada merusaknya, ya kan? Sampai pada merusaknya. Ini istilah kita mengatakan adalah musuh dalam selimut. Ya, sengaja masuk ke bagian kaum muslimin untuk merusak suasana persatuan dalam Islam. Al-mas'alatur rabi'atu wal khamsuna, masalah yang ke-54, al-iqraru bil haqqi, menyatakan bagian dari yang hak, liyatawassalu bihi ila daf'ihi, agar bisa sampai dengan cara itu ke tujuannya, yaitu merusak Islam. Kama qala fil ayat. Ini sama seperti yang sebelumnya di surat Ali Imran ayat 72. Mereka mengajak untuk beriman di awal siang, lalu mengajak kufur di akhir siang. Ini adalah makar mereka. Nah, ini kita siap-siap kaum muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kadang ada orang yang benci kepada kita sehingga masuk menjadi seolah-olah menjadi teman kita, padahal dia menjadi racun, jadi duri dalam daging, gitu, ya. Ya, Anda nggak katakan di antara kita ini jangan-jangan ada gitu, gitu. Nggak begitu juga, ya. Tapi kita perlu terkadang waspada, ya. Kadang kita perlu sikap waspada terhadap orang-orang yang seperti ini. Biasanya orang-orang yang begitu kan, sebagaimana juga orang-orang munafik muncul di masa Rasulullah SAW, tapi kan selalu muncul tandanya. Allah Ta'ala sebutkan misalnya orang-orang munafik ini paling males kalau sholat isya dan subuh. Nah itu, kalau punya kawan sholat isya, sholat subuhnya agak males-malesan, diapain? Curigai. Kau muslim munafik gitu. Ya, tapi benar, berarti ada sifat nifak dalam dirinya. Kita nggak katakan orang yang munafik langsung, enggak ya. Jangan buru-buru, ya kan? Jangan buru-buru. Tapi yang jelas sifat malas sholat isya, ya, berjamaah ke masjid, malas sholat subuh ke masjid, itu ada penyakit nifak dalam dirinya. Itu dia, karena kata Rasulullah SAW begitu. Itu salah satu ujian, ya, ujian kekuatan iman. Kalau kita nggak lolos di sini, berarti ada penyakit, ya kan? Ada penyakit dalam diri kita, ada kena virus nifak. Ini lebih parah lagi daripada virus SARS COVID-19, itu lebih parah lagi. Kalau COVID-19 cuma bikin sesak napas, kalau nifak ini bikin sesak banyak orang kan gitu. Iya, nyumpek-nyumpekin aja dia kan gitu. Ngomong apa gitu, nyumpek-nyumpekin aja gitu. Jadi hati-hati dengan begitu. Juga misalnya tanda-tanda orang munafik yang diuji, ya, dinampakkan oleh Allah Ta'ala di masa Rasulullah SAW adalah bagaimana ketika kaum muslimin dalam kondisi sulit. Nah, misalnya apa? Waktu perang Uhud tuh kan nampak tuh Rasulullah SAW bawa pasukan berapa? Sekitar 1.000 orang. Di tengah perjalanan orang munafik bikin penyakit, mundur 300 orang. Apa nggak goyang tuh punya pasukan tuh? 1.000, sepertiganya cabut pulang lagi. Karena yang tadi udah susun strategi untuk 1.000 orang, ya kan? Ibarat mau main main bola 11 lawan 11, 3 orang kartu merah, kan tuh strategi awalnya gimana? Kena kartu merah 3 kan pelatih harus mikir ulang lagi kan, gimana strateginya ini? 8 lawan 11. Nanti itu kan pusing juga itu mikirkannya itu. Nah, tapi insya Allah kata Rasulullah SAW apa? Biarin yang berangkat ini yang imannya murni. Karena kalau mereka masuk dalam barisan kaum muslimin, itulah Allah Ta'ala mau mereka pergi. Mereka akan hanya menjadi racun dalam pasukan. Mending mundurnya di tengah jalan. Kalau lagi perang mundur, lah apa enggak? Mana kawan tadi kan gitu. Malah bingung kan? Mana kawan tadi itu? Tinggal lawak sendirian ini kan gitu. Masih penting. Nah, begitulah kadang-kadang orang munafik ini muncul ketika dalam kondisi sulit, ya kan? Kondisi sudah nampak tuh. Ketika kita memperjuangkan Islam, mundur dia, nggak berani dia. Aduh, ya kalau kita kan nggak ada kabar dari langit, ya. Kalau Rasulullah SAW dapat kabar dari langit, tapi kita patut curigai. Ini ada penyakit nifak dalam diri
orang tersebut, kan gitu. Ada nih penyakitnya gitu. Ini yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan bisa disterilkan lagi. Tapi kita perlu waspada. Makanya terkadang ujian-ujian itu juga perlu ya. Ujian-ujian itu juga perlu. Ya kayak antum lah untuk mengukur misalnya bos kan, bos. Nah, bos ingin nyetel nih apakah anggotanya nih, resellernya nih tahan banting atau enggak. Gimana biasanya kan? Buat target tinggi kan, misalnya ini kan, target tinggi. Biasanya jual 10, hari ini jual 15. Nah, siapa yang bisa? Kalau reseller yang berkualitas, dikejarnya itu 15. Tapi kalau yang nggak berkualitas kan langsung kacau kali 10 aja awak banting tulang, giling daging kan gitu. Ini suruh 15 gitu. Nah, tapi kan setelah itu dia akan dapat kan, bosnya dapat, wah ini yang dapat ini berarti resellernya jagoan, ya kan bagus ya. Ini baru mantap nih, target penjualan mantap nih kan gitu. Kasih bonus ya kan, kasih bonus gitu, jaket atau apalah gitu kan. Gitu. Ya itu strategi dalam dagang ya. Dan dalam agama juga begitu. Kita bisa saksikan kadang ketika kita membutuhkan satu perjuangan, kita ya dakwah fisabilillah ya, untuk menguatkan agama Allah Ta'ala segala macam, lalu akan nampak tuh yang gembos-gembosi, yang leha-leha, yang pura-pura nggak tahu, tutup kepala gitu kan, aduh sakit aku nggak bisa datang kan segala macam. Kita nggak katakan sih, karena kita juga nggak ada berita dari langit tentang ini orang munafik, ini orang yang hanya pura-pura segala macam, enggak sih. Tapi ya itu tadi kan, jangan-jangan ada penyakit nifak dalam diri kawan ini kan gitu. Kita berusaha untuk sterilkan. Ya sama lah untuk nguji siapa penuntut ilmu yang betul-betul pingin belajar sama yang nggak pingin belajar, itu kan beda. Kalau yang pingin belajar mau hujan gerimis-gerimis ya kan, datang dia tuh. Hujan lebat tetap datang. Ustadznya nggak datang, dia tetap datang. Nggak peduli gitu kan. Orang aku niatnya mau kajian kok, ya kan? Niatku bukan jumpa ustadz, niatku ingin kajian. Kalau sampai tempat kajian ustadznya nggak datang, minimal aku dapat pahala ngaji. Niatku udah ada, langkahku sudah dihitung. Aku diem selama di sini pun ini majelis ilmu, nggak masalah. Karena tujuan dia bukan jumpa ustadz kan. Coba tujuan antum sini mau jumpa anak atau mau ngajinya? Ngajinya kan. Kalau mau jumpa anak ngapain di sini? Ya kan? Di rumah bisa, ya kan? Undang ke rumah ustadz makan, kita jumpa nanti kita kan gitu. Kalau cuma mau jumpa anak gampang. Tapi kalau karena tujuannya kajian, wah, anak bukan mau jumpa ustadz, anak kemarin mau ngaji kan gitu. Misalnya nggak ada ustadznya hadir di sini, gantian satu orang baca-baca murojaah yang telah lalu kan, yang penting ngaji kan, yang penting ngajinya. Itu baru penuntut ilmu yang benar. Tapi kalau udah penuntut ilmu, tengok dulu di grup, ustadz datang apa enggak? Kayaknya nggak ada jawaban nih, nggak datang berarti ustadz. Udahlah kita cari acara lain, ngopi aja yuk kan gitu. Ustadz nggak datang nih. Ya itu berarti tujuannya nggak mau ikut kajiannya, tujuannya mau jumpa ustadznya itu. Undang aja ustadznya ke warung kopi, yuk ustadz sekalian ngopi sini aja kita. Kan tujuannya mau jumpa ustadznya. Kan begitu. Beda itu nanti kualitasnya akan terbentuk sendiri. Mana yang mental penuntut ilmu, mana yang memang enggak mentalnya berat sama dia. Ya contoh juga, misalnya ada belajar bahasa Arab, wah gitu. Lu anak tuh pernah tuh di Ulunuha, awal-awal dulu sama Ustadz Abu Isan buat kajian bahasa Arab, itu perdana itu. Waktu itu di kota Medan belum semarak itulah ngajar bahasa Arab. Bahkan pengajarnya Ustadz Ustadz Abu Isan langsung ngajar gitu kan. Wah, begitu buat pengumuman 120 pendaftar. 4 kelas A, B, C, D, 4 kelas, sampai ustadz-ustadz pun yang lain diundang untuk ikut ngajar, saking banyaknya kan gitu, beludak. Ternyata kan gitu, virus muntaber masuk kan gitu. Masuk virus muntaber. Ketika masih bahasanya ana, saya, nahnu, kami, oh semangat. Ana nahnu kok nggak ada masalah kan gitu. Masuk nahu bab 1. Al-kalamu huwal lafzul. Wah, ditanya maksudnya. Al-kalamu 3 mundur, 4 ya kan, bahaya. Ustadz udah mulai tanya-tanya. Kemarin kita cuma jadi pendengar aja. Kali ini udah ditanya-tanya, pakai PR pula itu. Aduh, mundur. Sampai akhirnya berapa? Dari 120 orang itu
Yang tamat terakhir ngaji sama Ustadz Abu Ihsan itu, karena level tertingginya dia bersama Ustadz Abu Ihsan waktu itu cuma sekitar nggak sampai 30 orang, tapi 20 lebih lah. Dari 120 dia, 20 lebih. Berarti berapa persennya itu? Cuma ya sekitar 20% lah, lumayan lah gitu. Itu baru, dari situlah ini baru mental penuntut ilmu. Antum jangan sangka di 20 sekian orang itu ada kakek-kakek umur 60 tahun. Rumahnya Kampung Lalang sana. Nah kan, rumahnya Kampung Lalang sana. Ke Mukhlisin itu dari sore karena dia harus ada yang ngantar jemput. Dari sore dari standby itu, belajar nanti habis maghrib. Dari sore dia ada standby. Ada yang dari jalan Laksana sana, kakek-kakek juga. Wah, luar biasa. Kalau itu awak malu betul. Kalau nggak datang, bukan malu apanya, malu sama kakek itu. Kalau datang nggak ngajar, malu sama kakek itu. Saat anak hujan-hujan aja dari Kampung Lalang datang, antum dari Deli Tua ke Mukhlisin aja nggak datang, malu sama kakek itu. Begitu memang ada ujian-ujian yang itu membuktikan siapa yang mentalnya memang kuat di situ, siapa yang ecek-ecek aja. Nah, gitu memang kadang ujian itu perlu ya. Kadang ujian itu juga perlu. Disitulah kita aja berteman kan membedakan mana teman yang benar-benar teman, mana yang hanya sekedar kenal-kenal gitu aja. Kalau temen makan-makan, enak-enak, minum-minum, banyak yang mau ya kan? Banyak yang mau. Ya kan? Tapi kalau ketika awak sakit, awak susah kan gitu. Nah, itu bisa dihitung, itu yang dekat-dekat itu bisa dihitung. Rata-rata mundur. Ini udah susah dia ini, bawanya ngutang nanti. Bagus awak nyingkir kan gitu. Dulu iyalah, si kaya dia kan, bandar-bandari awak makan minum. Ini udah susah dia nih. Gelagatnya kalau deket-deket mau ngutang, bagus awak nyingkir aja nih gitu. Nampak tuh siapa yang teman bener temen, mana yang cuma sekedar mau senangnya saja. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kita harus pahami. Artinya ya, dalam Islam ini terkadang Allah Ta'ala pasti akan beri kita ujian ya. Allah Ta'ala pasti akan uji kita. Siapa yang imannya benar-benar, siapa yang imannya ecek-ecek. Makanya kayak kemarin yang Ana bahas di Masjid Al-Barokah itu kan, kajian Ahad pagi itu. Kemarin Ana bahas tentang kenapa sih kok penting kita menanamkan akidah kepada anak-anak dari kecil. Apa pentingnya? Itu sama seperti kata pepatah, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa seperti mengukir di atas air. Apa kaitannya? Kalau dari kecil kita tanamkan akidah kepada anak-anak ini dan dia faham, dia mengerti ini syirik, ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, itu akan menjadi karakternya, itu akan menjadi mindsetnya dalam berperilaku. Jadi ketika dia tumbuh ya menjadi orang dewasa, dia akan otomatis gitu. Kita akan berjalan otomatis. Kenapa ada orang yang takut ketinggian? Karena dia punya trauma waktu kecil jatuh atau apa, maka ketika besar takut ketinggian. Kenapa ada orang takut gelap? Karena waktu kecil pernah ditakut-takuti dengan suasana gelap. Pasti ada trauma waktu kecil. Nah, itu kita ambil pelajaran di sana. Kalau dari kecil kita tanamkan kepadanya membedakan mana tauhid, mana syirik, mana tauhid, mana, anak ini akan terbiasa dengan itu. Sehingga kedepannya dia akan tahu ini nggak pantas ini, ya kan? Ini urusan Allah Ta'ala ini begini, ini begini. Beda dengan ketika yang belajar udah dewasa. Beda. Nyerap ilmunya, cepat kali ya kan. Nah, tauhid ada berapa? Ada 3 ustaz ya kan. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, cepat kali. Ngamalkannya gimana? Jangankan uluhiyah ya kan. Rububiyahnya aja pun kadang nggak tamat gitu. Contoh ya kan, contoh misalnya bab rezeki aja. Siapa yang mau ngingkari bahwasanya rezeki dari Allah Ta'ala? Secara lisan semua, nggak boleh Ustaz. Kalau mengakui rezeki dari selain Allah Ta'ala itu syirik. Bener. Tapi prakteknya, ayo. Ketika bersikap gimana? Baru saingan bisnis, baru saingan jualan. Kok kayaknya rezeki itu di tangan pelanggan? Sebenarnya rezeki itu dari pelanggan atau dari Allah Ta'ala sih? Tapi kok ente rebutan pelanggan gitu? Seolah-olah kalau ada kawan jualan yang sama, barang yang sama, sumber yang sama, rezekimu diambil sama dia. Itu akidah dari mana? Coba, siapa yang ngajari akidah seperti itu?
Ada nggak? Pernah Rasul kita ngajarkan begitu? Nggak ada. Rezeki itu dari Allah Ta'ala. Ya kan? Mau sebelah-sebelahan, bakso Pak Joni, bakso Pak Jono. Kan Pak Jono punya langganan sendiri, Pak Joni punya langganan sendiri. Padahal giling baksonya sama, tempatnya sama. Karena dia saudaraan kan gitu, belinya pun bareng semua. Tapi ini punya pelanggan sendiri, ini pelanggan sendiri. Karena rezekinya masing-masing Allah Ta'ala tetapkan. Itulah kalau belajar akidahnya udah usia tua. Begitu dia. Teorinya mantap kali. Ketika ngamalinnya betul kayak air, ngukir di atas air itu. Red, hilang langsung. Red, hilang langsung. Beda kalau dari anak-anak diajari. Nak, jangan khawatir. Rezekimu di tangan Allah Ta'ala. Jangan khawatir. Ya kan? Sehingga pun misalnya kalau cuma urusan rezeki misalnya kan, jangan khawatir kali. Anak Ustadz nilainya aduh, sekolah itu di kelas kalau dari 25 siswa dia ranking 26 Ustadz. Saking nggak ada lagi tempatnya gitu. Geblek kan. Kalau urusan rezeki, apa kemudian antum menggantungkan rezeki anak ini dengan nilai-nilai di sekolah itu? Hah? Ada kaitannya rupanya. Rezeki yang akan dia dapatkan dengan nilainya di sekolah ada kaitannya? Nggak ada kaitannya. Banyak orang Allah kasih rezeki melimpah padahal nggak lulus sekolah. Dan banyak orang yang lulusannya titel segala macam, sertifikat tumpuk-tumpuk di rumah, ujung-ujungnya susah juga. Nggak ada kaitannya rezeki dengan nilai. Jangan tanamkan anak-anak itu rezeki itu tergantung nilai. Apa hubungannya? Nanti kau mau jadi apa kalau kayak gini? Innalillah. Itu perkataan siapa begitu tuh? Kau mau jadi apa nanti kalau enggak bisa matematika? Kau mau jadi apa nanti kalau enggak bisa ini, enggak bisa itu? Bah, apa kaitannya rezeki dengan nilai di sekolahnya gitu? Enggak ada kaitannya. Motivasi belajar silahkan. Tapi kalau kata-kata itu keluar, itu antum tanamkan kepada anak, berarti rezekiku tergantung nilai di sekolah. Gawat. Terakhir dibuktikan sama dia, Pak, capek aku belajar dulu, kata bapak, nilai tinggi, rezekiku bagus. Mana kan gini aja aku kan, kawanku itu asik main-main aja pun di sekolah dulu, enak kali dia sekarang kan gitu. Ayo, apa kaitannya? Nah, memang nggak ada kaitannya. Memang nggak ada kaitannya. Motivasi dia untuk belajar betul. Ya, motivasilah bagaimana caranya. Tapi hati-hati jaga kata-kata kepada anak-anak ini. Antum mau tanamkan akidah kan? Jadi nanamkan akidah ke anak-anak itu bukan hanya sekedar nak jangan syirik, nak jaga tauhid, udah gitu. Nak jangan syirik, nak jaga tauhid, udah gitu aja. Enggak begitu. Keseharian itu, tiap hari itu tingkah laku, omongan kita harus menanamkan kepada mereka tauhid itu sendiri. Yakinkan kepada mereka rezeki itu dari Allah Ta'ala, tapi kita harus berusaha nak gitu. Yakin kepada mereka ilmu itu di tangan Allah Ta'ala nak, tapi kamu harus belajar. Kalau nggak belajar gimana caranya gitu? Karena ilmu itu diraih dengan cara belajar. Cari cara motivasi yang benar. Nah, begitu ya. Jadi kalau dari tanamkan nih akidah dari kecil, begitu ditanamkan, orang tuanya pun menanamkan dia, gede dia, jangan khawatir antum. Jangan khawatir. Lepas kemanapun dia, insya Allah dia akan jaga akidahnya. Nah masalah, jangan takut dengan urusan dunia. Nanti dia mau jadi apa Ustadz? Cuma ajarin tauhid aja gitu kan? Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya, ya kan? Orang dia lahir itu udah dituliskan rezekinya, tinggal dia berusaha saja. Datang sendiri rezekinya. Gitu. Kita sendiri pun sekarang mungkin ada yang nggak nyangka sekarang profesinya seperti itu. Ada mungkin sebagian kita nggak nyangka Ustadz, profesinya sekarang seperti ini. Dulu bayangannya ya begini. Tapi ya ini rupanya ini yang hoki yang ini kata orang ini tuh. Ini ya kan, coba jualan ini. Balik lagi ke sini lagi. Gitu. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik ya. Jadi kita nih memang pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Disitulah kita akan buktikan apakah ada penyakit nifak dalam diri kita, apakah kita ini masih ragu dengan Allah Ta'ala, apakah akidah kita itu sudah benar-benar kokoh, apakah ibadah kita itu sudah benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu nanti ada masanya diuji oleh Allah Ta'ala. Maka yang ada adalah persiapan, pelan-pelan tuntut ilmunya sikit-sikit, sehingga ketika ujian itu datang kita pun sudah punya bahan untuk bagaimana menjawabnya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan di malam hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.